Bupati Bovendigul melaksanakan panen raya padi bersama kelompok tani karya makmur di Kampung Asiki, Distrik Jair. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Cynthia Sarce Mahuse, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Distrik Kawagit melalui penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Ursula Uruktem dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Senin 23 Maret 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul melaksanakan panen raya padi bersama kelompok tani karya makmur di Kampung Asiki, Distrik Jair, sebagai bagian dari kunjungan kerja guna mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah. Panen raya padi digelar di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, dan dihadiri langsung oleh Bupati bersama DPRK, unsur TNI Polri, serta organisasi perangkat daerah terkait. Kegiatan ini merupakan hasil dari penanaman padi yang dimulai pada 18 Desember 2025 dan memasuki masa panen pada 13 Maret 2026. Ketua Kelompok Tani Karya Makmur, Mukhlisin Alahuddin, menyampaikan bahwa hasil panen kali ini cukup memuaskan, didukung penggunaan varietas padi Inpari 32 yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian. Selain itu, ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah juga dinilai sangat membantu petani dalam proses budidaya, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, petani masih mengharapkan dukungan lanjutan dari pemerintah, terutama dalam penyediaan alat dan mesin pertanian seperti traktor dan mesin tanam untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan. Saat ini, lahan persawahan yang dikelola masih merupakan milik pribadi petani, sehingga mereka berharap adanya bantuan perluasan lahan agar produksi padi dapat terus meningkat. Kelompok tani karya makmur Kampung Asiki, ya, bersama-sama itu Bupati dan dinas terkait, kita panen padi bersama untuk kelompok tani karya makmur Kampung Asiki, Distrik Jair. Ya. Kalau pupuk itu yaitu subsidi, ya, jadi untuk subsidi itu memang lancar sekali. Untuk wilayah Kampung Asiki ini, ya, terutama untuk persawahan, ya, baik itu di wilayah Prabu maupun di wilayah Setap, itu untuk pupuk memang lancar, jadi tidak ada kendala, jadi tetap subsidi. Harapan dari yaitu petani, ya, khususnya itu petani padi, ya, sawah, ini harapan dari petani kepada pemerintah yaitu untuk betul-betul dengan adanya dukungan pemerintah dan kolaborasi antara petani lokal dan pendatang, diharapkan sektor pertanian di Kampung Asiki terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, dalam kegiatan panen raya padi di Kampung Asiki, Distrik Jair, Bupati Bovendigul Roni Ombah melakukan dialog langsung dengan petani untuk mengetahui proses pertanian hasil panen serta kendala yang dihadapi di lapangan. Di sela-sela panen raya padi di Kampung Asiki, Bupati Bovendigul Roni Ombah berdialog langsung dengan kelompok tani karya makmur. Dialog ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pengelolaan lahan, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga hasil panen yang diperoleh petani. Bupati juga memastikan peran dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian, dalam memberikan dukungan kepada para petani di Distrik Jair. Ketua Kelompok Tani, Mukhlisin Alahuddin,
menjelaskan bahwa kegiatan pertanian padi di Kampung Asiki telah berjalan sejak tahun 2017 dengan dukungan alat seperti traktor dan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Terkait hasil, petani mampu menghasilkan sekitar 800 kg padi dari lahan seluas 1,4 hektar dalam 1 kali panen, dengan intensitas tanam 2 kali dalam setahun. Namun, petani masih menghadapi kendala seperti banjir yang sering menggenangi lahan, serta keterbatasan fasilitas penggilingan padi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mendorong agar masyarakat orang asli Papua dapat lebih dilibatkan dalam kegiatan pertanian padi untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah daerah berharap melalui dialog langsung ini, kebutuhan dan kendala petani dapat segera ditindaklanjuti demi mendorong peningkatan produksi dan ketahanan pangan daerah. Tim Liputan Digul TV, Nober, melaporkan. Bapak Mama dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Cynthia Sarce Mahuse, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Distrik Kawagit melalui penyediaan tenaga kesehatan dan fasilitas yang memadai. Komitmen peningkatan pelayanan kesehatan disampaikan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Cynthia Sarce Mahuse, saat peresmian Puskesmas Kawagit dan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menargetkan penyediaan 9 tenaga kesehatan, termasuk dokter, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Distrik Kawagit. Cynthia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak penyedia yang telah menyelesaikan pembangunan puskesmas, sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemerintah berharap masyarakat dapat menjaga dan merawat fasilitas kesehatan tersebut, karena merupakan aset penting bagi pelayanan kesehatan bersama. Kami Dinas Kesehatan dan juga Pak Bupati akan berupaya bisa menyediakan 9 jenis ketenagaan termasuk dokter di Kawagit. Kami upayakan itu. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penyedia yang bisa menyelesaikan bangunan-bangunan ini sehingga bisa cepat untuk kita resmikan dan bisa cepat digunakan untuk pelayanan kesehatan di Distrik Kawagit. Saya harap masyarakat di Distrik Kawagit bisa menjaga kehadiran bangunan ini, karena ini merupakan hal yang sangat penting buat kita semua. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tenaga kesehatan agar dapat bekerja dengan tenang dan memberikan pelayanan secara maksimal. Dinas Kesehatan juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila terdapat tenaga kesehatan yang tidak menjalankan tugas dengan baik, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelayanan kesehatan di Distrik Kawagit dapat terus meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim Liputan Digul Kivi, Nober, melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, pelaksanaan gerakan pangan murah beberapa hari lalu di Kabupaten Bovendigul mendapat respons positif dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat harga bahan pokok yang lebih terjangkau. Antusiasme masyarakat terlihat dalam pelaksanaan gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Kabupaten Bovendigul. Salah satu warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, telur, dan bahan pangan lainnya. Menurutnya, harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan pasar umum, sehingga mampu meringankan beban ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan terbatas. Berbagai komoditas seperti beras, telur, bawang, keladi, hingga pisang dijual dengan harga yang lebih rendah dan relatif stabil. Masyarakat berharap harga terjangkau seperti ini dapat dipertahankan, bahkan diterapkan secara berkelanjutan di pasar umum. Selain itu, masyarakat menilai harga di pasar selama ini cenderung fluktuatif, sehingga kehadiran pasar murah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. Terima kasih, terutama beras yang ada, terutama beras masyarakat yang masyarakat membutuhkan. Ya, mereka selama ini juga terutama beras terus dengan keadaan di sini Bovendigul. Jadi yang sudah dari tengah panas sudah mulai melayani hari ini, bisa ke depan juga bisa kasih turun harganya. Ke depan, warga berharap program serupa dapat dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perekonomian masyarakat lokal. Masyarakat juga berharap program bantuan pemerintah, termasuk perumahan, dapat tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dengan adanya gerakan pangan murah ini, masyarakat berharap pemerintah terus hadir memberikan solusi nyata dalam menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan pokok secara merata. Tim Liputan Digul TV, Carut melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul menghimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan saat melakukan perjalanan mudik, terutama ke wilayah luar daerah. Menjelang arus mudik Lebaran, Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Bovendigul, Ibda Alfiah Lakwi, menyampaikan, imbauan ini ditujukan kepada para pemudik, khususnya yang akan melakukan perjalanan keluar kabupaten seperti Merauke. Imbauan ini diberikan sebagai upaya menciptakan keamanan dan keselamatan bersama, terlebih di momen hari besar keagamaan yang berdekatan dengan perayaan Nyepi dan Paskah.
Selama perjalanan, masyarakat diminta untuk tetap berhati-hati, saling menghargai sesama pengguna jalan, serta tidak memaksakan diri berkendara saat dalam kondisi lelah. Polisi juga menganjurkan agar pemudik beristirahat sejenak di tempat yang aman jika merasa lelah, demi menghindari resiko kecelakaan. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul menghimbau kepada masyarakat Kota Bovendigul yang akan melaksanakan perayaan Hari Raya Idul Fitri, ya, maupun nanti ada juga Hari Raya Nyepi dan Paskah. Itu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Bovendigul untuk mari kita sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan dan mematuhi aturan-aturan atau tata tertib dalam berlalu lintas, sehingga dapat tercapai keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, atau dengan moto tahun ini mudik aman, keluarga bahagia. Pihak kepolisian berharap dengan kepatuhan masyarakat, perjalanan mudik dapat berjalan aman, lancar, dan selamat, sehingga para pemudik dapat berkumpul bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nub bagen, gub bagenep, gub bagenep, nub bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya, Ursula Uruptem, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.